dari tempat-tempat sekitaran tambang Sahme menuju ke arah Camp Bravo. Dan ini harusnya cukup adil ya, walaupun tidak pas tengah, tapi seperti yang gue katakan tadi di awal, Iya. semuanya akan bisa ke arah tempat yang mereka inginkan. But again, Eh, ini bakalan seru banget karena ada Bacon uh, uh, yang akan bertemu dengan yes. Bigetron dan juga For Rivals. For Rivals? Mainan. What? Oh my god, ini ramai banget. Apa yang terjadi? Dari tadi gue akan mengira tim BTR akan diganggu banget oleh RRQ sebagaimana kemarin di qualifier, tapi ternyata Painan didatengin oleh tim-tim yang lainnya. Oh my god, Ojan, gue nggak sanggup untuk melihat apa yang akan terjadi di Painan. Wah, ini sih harusnya akan cukup berdarah ya, tapi yang menjadi unik justru bootcampnya kosong, Dona. Bootcamp Iya. kosong, dan ini tentu tidak akan baik untuk kedua belah pihak, terutama Bigetron kali ini karena Zuxi udah cukup low HP, namun masih bisa untuk mendekat ke arah teman-temannya. Ini nih, kayaknya karakter barunya ini nih, Ana nih. Ini Iya, ya? iya, iya, betul, betul. Betul, 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 betul. Ini dia ya Lu teman-teman lu lu semua ya. bukannya udah dapet ya? Udah dapet kan? Belum, gue belum dapat, Oh belum belum. gue Oh collect. belum, yang Ana belum ya? Belum, belum. Oh oke. Gue juga belum sebenarnya, jadi gue tidak bisa melihat apakah itu atau enggak. Tapi sebenarnya dari aset yang kita lihat tadi sih sebenarnya udah ketahuan ya bentuknya seperti apa. Iya, mirip-mirip lah ya, Don ya. Ya mirip-mirip lah ya. Jadi Oke, mungkin oke, buat kalian oke. semuanya mungkin yang udah dapetin skin terbaru tersebut bisa sharing kepada kita semua di sini. Apakah itu betul? Ataukah kita meleset sedikit? Tidak apa-apa meleset-meleset sedikit, yang penting tetap juga perempuan dong. Nah itu Sanskuy, ada dongnya belakang. Iya, begitu deh bang. Iya, eh, Apa tuh? nya Sanskuy, eh. Oh iya yang kemarin ya. Ada Betul. RRQ juga nih sama For Rivals yang udah kita intip keberadaan mereka sedang baku hantam dari arah elimination point dan bahkan elimination point lagi, elimination fate maksudnya ya, dan bahkan yang sedari tadi kita takutkan kejadian huru-hara di awal pertandingan di Painan untuk sampai detik ini di menit 3 menuju ke 4 ini masih adem ayem aja Ojan. Tapi ini berbahaya sekali. Seorang Yuhai di Hmm. belakangnya udah kita pantau ada satu player dari Bacon yang kalau dia udah siap secara timing dan positioning dari kawan-kawannya, ini Yuhai bisa berbahaya banget, bisa terbackstep dan bisa jadi positioning dari tim Bigetron akan ketahuan. Dan ini dia 9 noise atau 9 noise di bagian belakang udah punya AKM dan UMP. Bigetron juga udah langsung melakukan sebuah setup baru. Zuxi dikirimkan untuk lebih luas lagi, ditambah ada satu player lainnya, bahkan ini adalah penjemputan yang dilakukan dan dapat compound. Justru sekarang posisi dari 9 atau 9 noise yang tidak terlalu baik, Dona. Iya, dan nampaknya kali ini dia masih bertahan juga ngepron di balik pohon, sabar banget selagi seorang Nine Noise ini juga memantau-mantau sebelah kanan dia. Oh my god, ini kayaknya dia udah mulai deg-degan dan tetapi masih terus-terusan sabar aja dan somehow kelewatan untuk saat ini Ojan dari punggawa tim Bigetron Red Alien yang berada di sebelah kanan, dan dengan begitu Nanois pun kali ini sedikit bergerak ke arah-arah kiri, tapi ternyata ada For Rivals juga di sebelah sana. Dan dengan demikian, bakalan ada backup yang akan langsung aja dibangun atau juga dikirimkan dari tim Bigetron Red Alien menuju satu komponen di mana ada Zuxi di dalamnya melakukan close combat dengan salah satu penggawa dari For Rivals dan bisa mendapatkan satu elimination untuk Zuxi sendiri, Ojan. What a start untuk Bigetron. Satu dari Bacon, dua dari For Rivals. Mereka benar-benar menguasai dari bagian sentral dari Pulau Charlie ini. Dan bahkan Zuxi udah menggunakan McLaren-nya langsung ke bagian high ground, mencari sebuah momentum untuk menyelamatkan Yuhai yang sudah memberikan call kepada teman-temannya. Bacon is here dan sudah mengambil beberapa compound yang dimiliki oleh Bigetron Red Alliance sementara waktu, Dona. Iya, ini gue demen banget sih dari tadi pergerakan yang diperlihatkan oleh tim BTR ketika mereka ketemu sama For Rivals, mereka habisin terlebih dahulu, terus abis itu kayak langsung balik lagi ke Painan, tapi nampaknya di sisi lain juga terjadi pertemuan antara EVOS dan juga One More. Dari tadi ada trade knock yang terjadi, tapi nampaknya belum merata antara satu sama lain. One More hanya meninggalkan dua pemain terakhirnya saja untuk sementara waktu ini. EVOS masih aman sentosa untuk sejauh ini saja karena dari live status kita mereka masih berempat ya, Ojan.
Iya, betul banget karena ada penyelamatan seperti itu tadi yang dilakukan oleh EVOS Reborn dan dengan tidak bermainnya lagi mereka di Paradise kali ini udah punya banyak sekali change dari landing zone dan itu menurut gue merupakan sebuah kabar baik mengingat ketika sudah terlihat banyak kemarin di PMPL Southeast Asia kemudian juga di beberapa kompetisi lainnya tentu akan sangat baik buat sebuah tim itu bisa refresh, bisa reset lagi dari gameplay-gameplay Ya. yang dimainkan baik itu sudah pernah sebelumnya atau benar-benar new tactic. Dan kali ini cukup terbayar tuntas karena EVOS mendapatkan 2 player dari One More Dona. Ini berarti circle-nya menuju barat, arah-arah barat ya Jan ya kalau kayak gini. Kalau kita Yap, intip dari minimap. Ya. Nanti mungkin medium map-nya juga akan dibuka sebentar lagi karena untuk sejauh ini juga masih belum ada tembakan-tembakan yang terjadi, belum ada sebuah engagement perang yang terjadi antara tim-tim ini. Aura juga nampaknya akan mengamankan bagian-bagian jembatan ini sementara tim RRQ juga bertemu dengan AE di sisi yang lainnya. Hanya ada satu knockdown ke arah tim AE tadi tapi tidak ada follow up apa-apa nampaknya sementara waktu kita juga mengintip adanya tim BN United yang akan bergerak dari jalur air untuk sementara waktu ini dan ternyata AE nggak cuma bertemu dengan tim Indonesia tetapi juga bertemu dengan Buriram nampaknya Ojan. yap, dengan BN United bermain ya. Kita tahu banget mereka di saya bermain di bagian camp Alpha oleh karenanya AE tidak turun di sana. Namun kali ini kita berpindah terlebih dahulu Alter Ego yang tadi baru saja mendapatkan winner chicken dinner Badru. Sang dokter juga udah ter-take down bahkan belum ada penyelamatan yang bisa dilakukan. Buriram tadi cukup on point bahkan dengan Iron Sight memberikan pressure cukup besar untuk Alter Ego. Namun Renalre masih bebas untuk bergerak di bagian belakang sana. Player 2 dari Buriram pun juga player T online juga udah mulai bergabung. Namun ini dia sebuah kedekatan sudah mulai dibangun. Namun Renalre kali 3 import. Sebentar lagi tembakan ke arah bagian player 3. Cepat yang kedua masuk. Hampir saja memberikan sebuah knockdown. Dan itu pressure besar untuk diberikan kepada Buriram. Tapi dari Alter Ego Limax yang tidak baik sekarang. Dokter mereka, penyelamat placement Iya. point mereka baru sudah dipulangkan ke lobby, Dona. Iya, dengan begitu nampaknya mereka harus berpikir lagi movement seperti apakah yang akan mereka coba untuk lakukan ataukah tugasnya Badru diturunkan ke pemain yang lain atau justru mereka akan menjadi tim yang perang seperti halnya BN yang juga sudah mulai terpantau oleh Aura di sisi-sisi jembatan tadi berarti ya di laut-laut lepas karena kita juga tadi melihat adanya status tersebut di elimination feed tapi nampaknya belum ada follow up karena mengingat untuk bisa mengamankan elimination ke arah air itu tidak secepat itu dan itu dia Kapon ternyata juga sudah ditumbangkan menjadi player kedua di tangan Aura. Ojan. Yap, what a nice shot dari Aura. Bahkan tidak berhenti di sana. Silence pun terdiam. Menyisakan the last man standing dari BN United di bagian lower ground. Ini setup jembatan Aura yang memang menjadi ikonik dari gameplay mereka. Yeah. Ditambah dengan ada the new roster. Siapa ya kali ini? Ternyata ditugaskan di Siapa bagian ya? belakang dan ini dia Mari sebagai last player standing. Ini yang sering gua bilang juga, yuk ganti namanya yuk yang proper kalau turnamen. Dan kali ini siapa ya? Masih mencari-cari di bagian atas dan sepertinya Mari belum ketahuan untuk sementara waktu, Dona. Ini kita bilang siapa ya? Juan. Coba. Biar Mexico Juan, abis Juan. gitu kan. Juan ya, Juan, Juan. Juan. Juan ya, kita sebut aja Juan biar agak-agak keren dikit gitu. Kalau Mari kayaknya mari pulang, marilah pulang nanti Marilah kecepatan ke lobinya gitu kan. Kalau misalnya Betul, Mari betul. dan di mana Juan di sana bakalan langsung aja dicari masih berada di bagian air dan siapa ya yang juga menjadi pemain rahasia karena bahkan tidak ada fotonya di sebelah kiri dari nickname ini akan mencoba mencari juga ke arah air. Nah ini dia airdropnya yang sudah terdapat AWM Ojan. Kalau misalnya lu, nih ya, menurut lu AWM akan menjadi senjata mematikan nggak untuk lu mainkan di Sunhawk? Early game, iya. Late game kayaknya tidak terlalu ya. Karena kita tahu bersama
late game Sanok ini bisa menumpuk banyak banget ditambah dengan area yang terbatas. So, not a good choice, but again, kali ini justru dari Takai Hades terlalu terbuka bertemu dengan Sams dari EVOS VIP, dan seperti Hades tidak akan ada penyelamatan dalam waktu dekat karena memang terlalu open, dan bahkan smoke harusnya sudah mulai dibangun oleh Takai jikalau ingin diselamatkan. Dan betul saja, Kean langsung cepat, Crush pun melakukan follow up, dan ini adalah sebuah awareness besar bagi Takai EVOS VIP dari bagian belakang Dona. Oke, itu dia EVOS VIP dari bagian belakang yang tadi sudah dimention oleh Ojan juga. Terus-terusan memberikan pressure-nya ke arah beberapa pemain Takai yang posisinya juga ya nggak terlalu enak. Sementara waktu itu Kean juga akan back off sedikit demi sedikit mengamankan posisi yang lebih enak lagi. Tapi harus hati-hati karena ada salah satu pemain dari EVOS yang berada berseberangan antara pemain-pemain yang lainnya. Dan namun untuk saat ini thank God-nya untuk Takai Esports sendiri ini masih bisa menyelamatkan diri mereka masing-masing dengan utuh, masih berempat. Dan dengan begitu mereka akan disengage antara kedua tim yang dari tadi huru-hara sedikit, tapi Kean nampaknya masih akan berjaga-jaga sebagai lini depan dari Takai Esports, Ojan. Yap, mostly kabar gembira untuk banyak sekali tim Indonesia di bagian awal. Kita lihat Aura tadi, kemudian juga Takai kali ini pun juga Bigetron Red Alliance. Satu hal lagi yang menarik tadi, Bonafide, tim sebagai placement oriented Sunhawk. Tadi baru saja berhadapan dengan Tem, dan gue lihat beberapa dari roster Tem berhasil dipulangkan ke lobby dan bahkan menambahkan pundi-pundi yang dapatkan oleh Bonafide juga. So, good start untuk tim Indonesia. Tinggal kita lihat bagaimana late game-nya nanti. Gue harapkan sih top 3 lagi-lagi tim Indo kayak Miramar, di mana tadi Outrigo melawan NFT, Dona. Iya, amin, 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 seamin-aminnya, amin untuk saat ini. Dan dengan begitu, awal-awal seperti ini nampaknya masih akan terjadi keheningan dan juga kesunyian untuk kita semuanya. Selagi kita menunggu peperangan-peperangan yang mungkin coba dibangun, seperti halnya mungkin EVOS Reborn yang udah mulai memantau juga pergerakan yang dilakukan oleh Takai. Tapi patut digarisbawahi juga, EVOS Reborn kali ini hanya bermain atau hanya menyisakan 2 pemain saja untuk sejauh ini. Sementara itu di sisi lainnya ini agak-agak timur dari zona, di pinggiran-pinggiran zona juga One More udah mulai melihat juga ke arah Time Entertainment di depan sana, yang dimana Time Entertainment ini juga adalah salah satu tim yang masih belum bermain bagus untuk di grand final kita kali ini, berbalikan banget dari qualifier kemarin. Sementara itu One More, seorang Mok di sini harus kehilangan satu temannya dalam keadaan knockdown, harus segera diselamatkan, tapi harus hati-hati karena sudah terdengar juga adanya beberapa pergerakan dari arah kiri, dan itu dia back off. Kayaknya agak bahaya untuk gua ke arah sana, Ojan. Iya, betul sekali. Dan dari gameplay Bonafide ini sebenarnya tadi gue bahas di bagian awal, dan mereka benar-benar clearing area terlebih dahulu. Dari bagian pojok-pojok mereka akan sangat kuat secara manpower karena belum tereduksi, tidak banyak fight dilakukan, dan bahkan dengan meta baru Sanok sekarang, penggunaan vehicle membuat mereka bisa touchdown, dan sekarang tenggara zona sampai ke arah timur menjadi milik mereka. One More pun juga Tem yang menjadi korban mereka di bagian awal sekarang hanya bisa untuk bertahan, berharap tentunya agar tidak terspot karena memang udah pincang sekali tim masing-masing di antara keduanya, Dona. Iya, hanya bisa bengong terlebih dahulu ya, berharap kayak udahlah BFD jangan kesini deh, udah pergi gitu kan, selagi dia atau mereka semuanya ini membuka kuping selebar-lebarnya untuk bisa mengetahui step-step yang mungkin akan dibangun atau suara-suara vehicle dari tim Bonafide, apakah mereka akan mendekat ataukah menjauh, supaya nanti kalau misalnya udah menjauh ya untunglah bisa bernafas lega, bisa menghela nafas terlebih dahulu. Tapi tidak nampaknya untuk salah satu pemain dari Time Entertainment, yang dimana dia mau nggak mau dalam beberapa detik ke depan harus bergerak, harus keluar dari spot persembunyiannya saat ini, karena mengingat dia juga masih di luar zona. Sementara itu di sisi lainnya juga tim NFC kali ini mendapatkan gempuran yang sudah dilakukan oleh Frankie kali ini dari arah higher ground, Ojan. Yap, betul
Betul sekali, Frankie udah sangat baik dari bagian high ground, sekarang udah controlling area dan bahkan tidak hanya Frankie-nya, ini juga penyebaran dari The Xavier line ini menurut gua just to on point di bagian kanan, di bagian lower ground pun juga ada compound yang sudah mereka mainkan. Ini bukit yang biasa dimainkan oleh tim Face Clan dan kali ini diadopsi strateginya oleh The Xavier. Masih cukup baik untuk sementara waktu, tapi NFT pun gue suka banget gerakan baru mereka sekarang yang commit menuju ke arah bagian tengah, tidak bermain pojok-pojok lagi, pun juga Bigetron yang kembali ke painan. Mungkin ada sebuah Iya. experience, ada sebuah pengalaman, kemungkinan besar sih kayaknya kembali ya zonanya ke arah bagian tengah. Tapi di tempat lain, Alter Ego juga ada Naviska baru saja mendapatkan Yap. beberapa player dari Buriram United. Buriram United pun dengan begitu hanya meninggalkan 2 pemain saja kalau kita lihat dari live status di sebelah kanan yang bisa kalian intip. Namun dari arah tim Bigetron Red Alien terus-terusan lihat memberikan tembakannya untuk menggertak the last man standing dari tim Backen untuk saat ini. Kalau misalnya kita lihat, oh enggak, bukan the last man standing karena sebenarnya tim Backen itu masih ada tersisa 3 pemainnya. Emang dari tadi mereka kayak bertegur sapa dengan menggunakan peluru karena mereka dihalangi sebuah river di depan sana, tetapi saya tidak akan melanjutkan jokes tersebut karena pastinya Ojan akan sedikit roaming karena kita akan melihat saja adanya beberapa pertemuan juga di sebelah kiri atau dari elimination feed tersebut, Ojan. Tapi Alter Apa Ego tuh? did a very good job. Buriram United dipulangkan ke lobby sebagai tim pertama di game kali ini. Tadi gue sebenarnya Dan ngerti kok lawakannya Don, cuman nggak bisa melanjutkan aja. nah, Karena itu kemarin dia. saya melihat Gua Anda dengan Sunsquid yang nah, sangat on point ya. iya, makanya gua kira lu tadi mau ngomong, tapi saya setelah belajar dari Sansko juga bisa meneruskan jokes tersebut. Tapi ya memang itu pasnya tuh di Sunsquid sih karena dia itu dying fans memang sejak SMA ya. VVOTA memang. Wah. Oke deh, kita back to the game kali ini ya teman-teman sekalian, dan benar Yap, yap, saja yap. sebagaimana yang tadi kita bahas di mid gamenya, ini adalah zona yang sering sekali kembali ke arah bagian painan dan pilihan bagi Bigetron untuk tetap stay pun juga Bacon ini akan menjadikan mereka tim sentral yang tidak bisa dikontes secara mudah karena perjalanan ke arah painan ini cukup banyak open field yang harus dituju, dan pilihan Takai pun untuk gatekeep di bagian tenggara ini harusnya kalau mereka kuat bisa mendulang banyak poin elimination, mengingat tadi EVOS VIP dan 4 Rivals yang sudah sangat dekat nih Don. Setuju banget, dan juga dari tempat mereka berada sekarang juga udah mulai terdengar beberapa tembakan-tembakan. Sementara itu No Mercy harus hati-hati, nampaknya mengalami kecelakaan tunggal. Oh ternyata mereka masuk ke daerah yang sudah dipenuhi oleh apa ya, gua mau ngomong macan tapi bukan macan di dalam sana, oleh para pemain-pemain yang udah cukup haus akan elimination points dari tadi karena mereka masih menunggu di daerah painan. Dan ini dia perang asli terjadi. Aura last man standing mereka bukan last man standing, ternyata ada salah satu player mereka di dalam sana, langsung saja diamankan elimination pointnya di tangan Yuhai. Dan dengan begitu Aura hanya meninggalkan 2 pemain saja untuk saat ini, Ojan. Wow, gerakan yang menurut gua terlalu bold banget yang dilakukan oleh Aura tadi untuk langsung tembus ke arah bagian tengah, dan oleh karenanya Bigetron yang stay akhirnya bisa men-take down player tersebut. Tapi auranya nggak hoki, justru Morman yang gerak dari bagian quarry, dia aman dong ke arah bagian tengah. Iya dong. Iya, itu dia. Dari tempat lain kita lihat EVOS VIP juga dipulangkan ke lobby. Ini yang gue katakan tadi, ketika ada gatekeep di beberapa titik membuat sulit sekali pergerakan dari tim-tim tersebut. Pun juga Aura ketika hanya menyisakan Jaden dan siapa ya ter-take down oleh beberapa tim yang berbeda. Ini dia reduksi circle terbesar di map 4x4, circle yang keempat. Ini dia. Gue dari tadi deg-degan banget ngeliatin Morman sih sebenarnya. Dia udah lewat, udah keluar dari zona-zona yang tidak nyaman, tapi dia juga masuk ke dalam zona yang paling tidak aman untuk saat ini. Dengan adanya tim BTR yang sudah mengantongi total 5 elimination point untuk sejauh ini, dan mereka pastinya sekali lagi masih haus akan elimination point. Udah memantau keberadaan ke seluruh penjuru mata angin yang ada di sekitar mereka. Sementara itu kita akan berpindah ke arah
Esports. Oh tidak, ternyata kita pindah lagi ke Wow. arah tim BTR yang dimana udah mendapatkan satu knock dengan on point banget ke arah tim NFT di sana, dan ini mungkin membuka genderang perang untuk mereka, tapi masih harus ditahan karena ternyata Yuhai dan juga Zuxi harus segera diselamatkan terlebih dahulu, Ojan. Yap, secara zona mereka sebenarnya masih sangat baik ya, dan oleh karenanya tidak perlu Iya. juga untuk melakukan push ke arah bagian depan. Walaupun begitu gue setuju sama Dona, pressure-nya tadi on point karena itu dibutuhkan. Kalau tidak, revive tentu tidak akan bisa dilakukan. Di tempat lain Bonafide juga mencoba untuk menyeberang, dan itu yang gue katakan gatekeep Takai. Benar-benar setelah momentum permainan bagus di game sebelumnya, mereka on point kali ini. Menembaki dengan cukup on point, dan bahkan korbannya tadi dari tim Bonafide. Tempat lain Xavier sudah bergerak ke bagian depan, Ramones M4 yang on point juga, knockdown didapatkan, dan lagi-lagi pressure untuk membuat momentum. Pressure, bukan commit fight tapi momentum untuk melakukan repositioning, Dona. Iya, dan dengan begitu kita juga udah mendengar tembakan-tembakan gak berhenti-berhentinya dilontarkan oleh para pemain-pemain ini. NFT pun juga harus segera bergerak untuk bisa masuk ke dalam zona sedikit demi sedikit, tapi mereka dihadang oleh adanya tim Back Time di sana yang masih mempunyai 3 kekuatan mereka untuk saat ini. NFT pun kali ini ditumbangkan satu persatu, agak-agak kewalahan. Perjalanan mereka emang gak baik-baik saja, gak gampang. Tapi drone kali ini sebagai last man standing gak bisa bertahan dengan cukup lama karena di sana juga terdapat tim The Xavier yang sedari tadi juga memantau keberadaan mereka, dan nampaknya tim Bigetron Red Alien juga harus agak-agak kewalahan karena di kanan mereka juga terdapat tim RRQ. EVOS pun juga ada di sana, dan fun fact-nya adalah semua tim yang berada di Finance sedari tadi harus segera keluar untuk bisa masuk ke dalam zona, Ojan. Yap, menuju open field, tapi lihat tadi movementnya Yuhai sih really OP ya, sesuai dengan nama dia. Karena dari Iya. RRQ tadi nggak bisa untuk memberikan sebuah knockdown karena cepatnya jika mendapatkan. Nomor tempat lain Bacon Time setelah ada trade knock terjadi bersama dengan Bonafide, dan Zuxi kali ini juga melakukan sebuah tembakan ke arah bagian atas. Benar kata Dona, zona udah mulai mendorong mereka harus dipaksa maju, namun open field akan menjadi zona berikutnya. Hanya ada knockdown sedikit di bagian atas sana, ada sebuah pre-fight lagi dilakukan, dan RRQ rata pulang ke lobby, dan kali ini membukukan 9 elimination untuk tim Bigetron Red Aliens. Wow. Apakah prediksi dari Profesor Eldoge ini akan benar-benar kejadian? Karena kalau misalnya kita lihat dari live status dari tim Bigetron Red Alien dan Takai mempunyai advantage yang paling besar untuk bisa memenangkan game ini. Tetapi kali ini kita akan fokus terlebih dahulu ke pergerakan yang akan dibangun oleh tim Bacon yang dimana sudah menghujani granat ke dalam sana, ke depan sana, ke bagian depan mereka semuanya, dan itu granatnya benar-benar masak banget. Tapi ada granat balasan dan juga molotov balasan, tapi di sini Ryzen dengan HP yang sangat tipis tadi hampir selamat, tapi ternyata ada back. Itu ada satu pemain dari Time Entertainment yang tiba-tiba join di antara mereka, di tengah-tengah mereka ada apa di sana? Gue sampai benar-benar speechless dan mind blowing banget di sini. Sementara itu ternyata Back in Time hanya meninggalkan Aum Style seorang diri, Ojan. Oh my god, fight antara Bigetron dan Bacon benar-benar diganggu gugat dengan keluarnya Mormon dari compound tersebut, membuat adanya sebuah fokus yang hilang, dan akhirnya justru dimenangkan oleh Aum Style yang terlalu lama tadi masuk tapi menjadi keuntungan. Sementara waktu ketilat dari Takai menembaki ke arah bagian depan, Bonafide sudah mulai tumbang. Melihat dari Aum Style menembaki juga untuk melakukan sebuah confirm elimination. Non-elimination dapatkan Aum Style akan maju ke arah bagian depan. Takai sudah menunggu, berarti sisanya melakukan healing di bagian luar. 1v3 situation, tembakan dari Aum Style merupakan sebuah keputusan yang tidak cukup baik menurut gua, karena akan diketahui Gremory masih melakukan peran saja di sana. Aum Style belumnya dapat, dan ini dia surprise rata. Bacon Time dipulangkan ke lobby, dan lihat 3 player Takai dalam zona, sedangkan masih ada 4 tim, 3 timnya heal, ada Audrey. Wow, Gremory, chill bro, chill. Gremory udah tahu banget ini ya udahlah, sisanya udah di luar zona, ini fixnya banget, dan dengan begitu mereka akan langsung saja mengeluarkan smoke supaya kayak nggak diculik satu persatu dari arah luar zona, dan dengan begitu nampaknya kita akan sedikit menunggu saja nih, Ojan, untuk bisa tereliminasi satu persatu karena Potato juga sudah tereliminasi dimakan zona, Ojan. Betul, antara Bonafide berarti dengan Xavier. Kita lihat Ucup masih punya 6, dan ini dia
dari Bonafide akan confirm menjadi peringkat kedua. Sebagaimana yang gue katakan, sebagai tim dengan placement oriented pun juga Takai akan menjadi chicken dinner. Still a good news untuk tim Indonesia karena lagi-lagi top 2-nya tim Indonesia. Yap, betul sekali. Dan fun fact-nya adalah Crush di sini kita pantau punya banyak adkit juga ya. Apakah mereka juga mempunyai plan B untuk mengamankan placement untuk saat ini? Tapi ternyata tidak dilakukan plan B-nya karena plan A mereka bekerja dengan sangat baik. Dan ya, itu dia hanya tinggal menunggu last man standing dari tim Bonafide yang dimana memberikan pressure terakhir dan sebelum ajalnya menjemput. Dan itu dia winner chicken dinner yang sudah diamankan oleh Takai Esports. Yap, betul sekali Takai. Prediksi Sunsquid di game kedua tadi akhirnya mendapatkan chicken dinner di game yang ketiga.